Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini pelajaran instrumen kita masuk ke materi tentang hemositometer. Masih ingat ada yang sudah pernah mengetahui atau menggunakan hemositometer? Baik, kita review kembali. Bila yang sudah pernah menggunakan silahkan diperhatikan, yang belum berarti harus lebih memperhatikan dengan seksama. Apa isinya kotak kecil ini? Yang pertama ada namanya pipet eritrosit. Cirinya apa? Teman-teman mungkin masih ingat ya, jelas eritrosit warna merah. Di sini ada batu kecil berwarna merah. Pipet ini bisa untuk pemeriksaan eritrosit, bisa untuk pemeriksaan trombosit. Yang kita ingat untuk perhitungan saat teman-teman praktikum adalah skalanya. Jadi kalau teman-teman ada pengenceran, silahkan perhatikan skalanya. Yang penting ini di instrumen ada 0,5, kemudian ada angka 1, kemudian ada angka 101. Kemudian ada pipet lagi untuk pemeriksaan leukosit ya. Ada batunya ini warnanya putih. Yang membedakan juga skalanya ya. Jadi ada 0,5, 1, yang ini 11. Kemudian ada yang namanya bilik hitung. Bilik hitung ini ingat teman-teman yang perlu diperhatikan. Sebenarnya ini ada beberapa area. Ini ada aliran, istilahnya aliran sungai atau paritnya. Ini untuk membersihkan dan sebagainya. Ini yang tengah-tengah dua ini sebenarnya kalau kita lihat di bawah mikroskop, ini ada garis-garisnya. Tetapi kalau dilihat dengan mata telanjang seperti ini memang tidak kelihatan. Jadi akan saya perbesar garisnya seperti apa. Inilah penampakan yang ada di bagian tengah. Jadi ini bagian tengah yang di sini. Ini ada gambar dua ini, atas sama bawah. Ini bisa dipakai dua-duanya. Ini adalah kalau diperbesar penampakannya seperti ini. Jadi ada namanya kotak besar. Yang besar ini satu area ini ya. Kemudian ada kotak sedang, kemudian ada kotak kecil. Ini kalau saya perbesar lagi, gambarnya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat di bawah mikroskop ya, dengan perbesaran 10. Itu akan nampak seperti ini ya. Kotak sedang ukurannya adalah 1 mm. Kemudian kotak ini ada ukurannya 0,2 mm untuk perbesaran 40 kali. Nah, di tengahnya ini ada kotak-kotak kecil. Tergantung nanti teman-teman saat melakukan praktikum penghitungan eri, leuko atau trombosit, kotak mana yang bisa kita gunakan. Untuk bilik hitung tadi, kalau kita perbesar seperti ini, setelah kita beri sampel, kemudian harus kita tutup dengan namanya deglass ya. Mungkin kemarin waktu pertemuan pelajaran glassware atau pertemuan instrumen, teman-teman sudah melihat ya. Ini kita tutupkan seperti ini. Setelah kita isi cairannya, kemudian kita tutupkan seperti ini. Nah, ini ada hal yang harus diperhitungkan, yaitu tinggi cairannya dengan deglassnya. Jadi ini ada tinggi ininya. Tingginya adalah 0,1 mm ya. Jadi ini saya perbesar seperti ini penampakannya. Ya, ini tadi kotak-kotak yang tadi. Kotak besar, kotak sedang, kemudian kotak-kotak kecil. Nah, nantinya teman-teman saat melihat di mikroskop akan tampak sel-sel seperti ini. Untuk perbesaran 10, perbesaran 40, nanti tergantung waktu di mata kuliah hematologi, praktikum hematologi. Untuk hitung jumlah sel, tergantung penggunaan perbesarannya. Oke, ini gambaran secara garis besar. Setelah itu jelas bagaimana cara pengambilan sampelnya. Dengan model pipet seperti ini harus menggunakan alat bantu ya.
Masih ingat kita menggunakan hemometer kemarin ya. Jadi ada karet, ada selangnya, kita masukkan seperti ini sama. Kita menggunakan alat bantu karet merah, kemudian kita hisap sampelnya ya. Misalnya seperti ini posisinya. Kemudian tinggal ditambahkan reagen apa yang akan digunakan. Contoh misalnya hitung jumlah eri, kita menggunakan hayem dan sebagainya. Nanti teman-teman pasti akan belajar untuk pemeriksaan di hematologi. Atau kalau teman-teman kesulitan, kita bisa menggunakan spet. Tapi ingat, spet ini harus baru ya, tidak boleh menggunakan spet bekas. Tinggal kita aspirasi seperti ini. Kita sama seperti Anda waktu plebotomi ya, tinggal dikeluar masukkan. Oke, ada yang ditanyakan untuk hemositometer? Baik, masih ingat ya, saya review lagi. Ada pipet, ada batunya merah, kemudian batu putih, ada bilik hitung, ingat ya isinya. Kemudian ada deglasnya, kemudian ada karet penghisap ya. Baik, mungkin untuk hari ini pelajaran instrumen hemositometer kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.